Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min turab wa ja'alana khalifatan fil ardi lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqu sa'iril alam wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil anam sayyidil anbiya habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan nikmat-nikmat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dilanggengkan sampai akhir penghidupan kita. Yang terutama lagi nikmat keimanan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghadap Allah dalam keadaan memiliki keimanan yang sempurna, sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita, keluarga kita yang sholih dan sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah membahas tentang istighfar, bersihkan hati. Betapa penting kita melakukan istighfar, karena salah satu tujuan manusia diciptakan ini sebenarnya ruhani kita diturunkan ke bumi dalam rangka untuk menyempurnakan ma'rifat kita kepada Allah dan menyempurnakan ibadah pengabdian kita kepada Allah. Dan kesempurnaan itu tidak bisa dilakukan kecuali kita dengan membersihkan qalbu kita, membersihkan rohani kita terus menerus tanpa henti. Sehingga salah satu amalan Nabi yang terus menerus dilakukan tanpa henti adalah karena Rasulullah SAW yastaghfirullah, beliau beristighfar kepada Allah minimal 100 kali dalam sehari semalam. Dan uniknya amalan ini dilakukan Nabi terus menerus, tak ditinggal-tinggalkan, karena kesadaran penuh bahwa manusia ini, jasmani kita, rohani kita setiap hari kita pakai, maka dia setiap hari mengalami kotor. Sama dengan mobil kita setiap hari kita bawa, maka dia akan kena debu dan harus dimasukkan ke door smear. Ya. Kalau nggak bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya. Atau kalau lagi hujan kan becek, bisa 3 hari sekali. Nah, kalau dia tidak dibersihkan, lama-lama dia warnanya semakin pudar, berkarat, rusak. Qalbu kita juga begitu. Kalau dia tidak dibersihkan dengan istighfar, dengan ibadah amal soleh, ada basiratin, maka basirah kita, mata hati kita lama-lama ketutup. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi juga mengatakan barang siapa tidak ikut sholat Jumat bagi laki-laki khususnya 3 kali berturut-turut, maka hatinya akan ditutup oleh Allah. Karena di sholat Jumat itu ada ceramah, ada khutbah, ada penjelasan agama. Kalau hati kita tidak diterangi dengan ilmu, cahaya, keimanan, maka lama-kelamaan dia akan tertutup dengan sendirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Hari ini kita akan lanjutkan kajinya di halaman 55 ini. Tema yang dibahas dalam kitab Futuhul Ghaib, berada dalam kefanaan dari makhluk. Tema ini dibahas oleh Syekh Abu Jilani sesudah penjelasan tentang dunia dan anjuran untuk tidak berpaling kepadanya. Beliau mengatakan, binasakanlah dirimu dari makhluk dengan izin Allah, dari hawa nafsumu dengan perintahnya, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal. Firman Allah Ta'ala, jika kamu benar-benar orang beriman. Jadi dalam bab ini tawakal itu, fana itu didekatkan atau dekat sekali maknanya dengan tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri. Ya. Bagaimana cara kita berserah diri? Nah, beliau menyebut membinasakan diri dari makhluk dengan izin Allah, dari hawa nafsu. Bagaimana caranya? Dengan melaksanakan perintahnya. Ya. Kenapa melaksanakan perintah Allah, mentaatinya? Itu bahagian dari langkah untuk membinasakan diri kita dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu selalu menolak perintah, dia tidak mau diperintah. Kecenderungan hawa nafsu adalah liberal, bebas, tidak terikat, tidak mau dia diikat oleh akal sehat. Maka akal itu secara bahasa artinya mengikat, ikatannya, akal ikat. Nah, kalau hawa nafsu dia tidak mau diikat oleh akal yang cerdas, akal yang diberi cahaya oleh Allah, dan juga tidak mau diikat oleh kolbunya. Dia tidak taat perintah. Padahal sebenarnya makhluk-makhluk di langit dan di bumi, penyebab mereka itu dimuliakan, dicintai Allah, semuanya berawal dari ketaatan, ketulusan, keikhlasan. Di langit, alam ketinggian, itu makhluk yang dimuliakan Allah adalah para malaikat. Kenapa? Karena mereka la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Karena mereka enggak pernah maksiat, enggak pernah melawan Allah. Ya. Di bumi pun begitu. Manusia yang paling taat, para nabi, para rasul, para wali, itu dimuliakan, ditinggikan Allah karena ketaatan, keikhlasan, ketulusan. Hatta sampai kepada nabi-nabi yang bergelar ulul ajmi. Ini sudah, sebentar lagi kita sudah masuk amalan kurban kan, Jumat depan. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim juga, Sayyidul Anbiya. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini kan punya rahasia dalam. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita bersolawat, supaya Allah memberikan solawat dan salam kepada beliau dan keluarganya, sama seperti solawat dan salam yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Padahal kita tahu jumlah Nabi dan Rasul itu ada 114.000. Kok nama Nabi Ibrahim yang tersebut oleh Nabi SAW? Ini kan punya rahasia yang mendalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini dikenali sebagai manusia atau Sayyidul Anbiya, bapaknya para nabi, yang memiliki ketaatan, keikhlasan yang melampaui, yang mumpuni. Itulah yang kita amalkan setiap tahun dengan amalan kurban. Nabi Ismail
itu anak yang soleh, yang beliau doakan, beliau minta Rabbi habli minas sholihin. Itu beliau berdoa kata ulama 40 tahun. Kenapa bisa lama dikabulkan? Karena permintaannya berat. Beratnya di mana? Ya gimana buat orang mandul bisa melahirkan, mengandung. Itu kan sesuatu yang berat. Kalau orang yang tidak mandul punya anak melahirkan, itu kan gampang. Tidak melawan sunatullah. Tapi yang diminta ini berlawanan dengan sunatullah. Mandul tapi bisa punya anak. Maka 40 tahun. Di tingkat Nabi pun 40 tahun. Nah, dengan kesabaran, ketaatan, keikhlasannya Allah kabulkan. Maka diberilah anaknya namanya Ismail. Ismail itu berasal dari bahasa Ibrani. Isma dan il. Isma itu dalam bahasa Arab sami'a, mendengar. Il itu sebutan Allah, bahasa Ibrani. Elah, il, Allah. Maka Ismail itu adalah Allah mendengar doa Nabi Ibrahim. Apa yang kita ambil dari sini? Kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kita berselawat? Karena ternyata Nabi Ibrahim ini adalah contoh Nabi yang memiliki puncak keikhlasan, ketaatan, dan ketundukan melawan hawa nafsu. Sehingga dia siap mengorbankan anaknya yang paling dia cintai, yang dia doakan supaya kepada Allah selama 40 tahun. Bayangkan kita berdoa 40 tahun baru dikabulkan Allah. Begitu dikabulkan, begitu ganteng-gantengnya umur sekitar 15 tahun remaja, tiba-tiba disuruh dipotong, disembelih. Maka kadang saya berpikir Bapak Ibu, kalau ini amalan ini masih kita kerjakan hari ini disuruh Allah, saya percaya setiap tahun banyak orang murtad. Kenapa? Punya anak 6. Tahun ini dipotong 1, tahun depan potong 1 lagi. Tahun depan potong 1 lagi. Begitu dah 3 agak kuat aku. Jangankan 3, 1 aja disuruh potong kita udah murtad. Agama apaan nih? Masa Tuhan suruh bunuh anaknya? Kan akal kita akan muncul seperti itu. Tapi Ibrahim tidak peduli, karena itu perintah Allah, siap. Nah, itulah yang paling berat, ketaatan atas perintah. Ya, menundukkan hawa nafsu itu ya memang mentaati. Maka Nabi membahasakan la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'al lima ji'tu bih. Tidak bisa iman ini sempurna sampai hawa nafsu kita tunduk kepada perintah-perintah Allah. Tunduk pada menjauhi larangan-larangan Allah. Semuanya berawal dari situ. Kalau ada orang yang menapaki jalan ketuhanan tidak berawal dari ketaatan, keikhlasan, itu tidak benar. Itu adalah makrifat syaitaniyah nanti larinya. Hati-hati. Maka ujung-ujungnya tetap kembali kepada syariah. Nah, terutama syariah yang umum, yang qat'i, yang pokok, yang sudah jelas. Nah, kalau ada orang belajar spiritual tapi menyalah-nyalahi syariah terus-menerus, itu tidak bahagian dari ketaatan kepada perintah, tidak bahagian dari jalan kenabian, jalan orang soleh. Ya. Itulah yang kadang-kadang kita jumpai. Kemarin kita jumpai lagi ada orang yang mengharamkan makan daging binatang. Nah, kalau untuk orang syariat, makan daging itu halal. Tapi kalau untuk kita orang hakikat, makan daging itu haram, gak boleh katanya. Kenapa? Karena daging itu sama dengan darah, berasal dari darah, dia sama dengan darah. Nah, ini sebenarnya keliru. Kenapa? Tidak ada ulama yang menyamakan daging sama dengan darah. Darah itu makanan setan, makanan jin. Daging makanan manusia. Nah, karena daging berasal dari darah, lalu disamakan daging sama darah. Tidak bisa. Maafnya, jasad kita ini berasal dari sperma sama ovum. Ya kan? Apakah jasad ini kita sebut sperma, disamakan sperma? Mana ada orang bilang tangan kita ini sperma? Dia sudah berubah bentuk. Khalqan akhar bahasa Tuhan. Sudah menjadi manusia, bentuk yang lain. Memang dari segumpal darah. Daging kita ini kan dari segumpal darah.
Maka daging kita berisi darah. Jadi ketika sembelih kambing itu, kenapa disuruh sembelih tenggorokannya? Itu kan pusat rongga untuk mengeluarkan seluruh darah yang ada, yang mengalir. Maka harus ditajamkan dia, biar darahnya semua keluar. Maka setelah keluar darahnya semua, ditunggu habis dan dia mati, darahnya pun beku hilang, tinggal daging. Jadi tidak bisa kita samakan orang makan daging sama dengan makan darah. Darah itu haram dimakan. Nah, ini salah satu, banyak ya yang kita jumpai yang aneh-aneh. Bahkan ada guru kita yang ilmunya luar biasa mengatakan, siapa yang tidak makan daging kambing dalam 40 hari, maka satu dari sifat kejantanannya akan hilang. Ini hikmah sebenarnya. Ya. Nah, beliau mengatakan begitu. Sifat kejantanan itu kan banyak. Pemberani, tanggung jawab. Ya, jangan-jangan, ya bisa saja kan. Jangan-jangan karena kita jarang makan daging kambing, bertahun-tahun nggak makan daging kambing, rata-rata kita penakut. Kalau penakut kan nggak jantan namanya, kan? Ya mohon maaf ya, Indonesia ini yang berani menegakkan kebenaran itu banyak nggak? Ternyata nggak banyak kan? Rata-rata kita penakut. Bahkan ulama-ulama kita banyak yang penakut kan? Takut hilang jabatan, hilang kejantanannya. Sampai ada yang seperti itu mengatakan. Nah, tanggung jawab, itu kan sifat kejantanan. Karena laki-laki itu, jantan itu ya bertanggung jawab sama keluarga. Mengayomi, melindungi. Itu jantan namanya. Dan beliau mengatakan begitu, hikmah yang dia peroleh dari guru-guru atasannya. Salah seorang musyrik kita yang mengatakan begitu. Nah, maka Nabi Ibrahim sendiri kan aneh. Nabi Ibrahim itu menyembelih Ismail, lalu Allah ganti dengan kibas. Nabi kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, tidak ada seorang nabi diutus kecuali mereka mengembala kambing. Kata ulama, kenapa profesi Nabi itu mengembala kambing? Hikmahnya, kambing ini agak susah diurus, jadi melatih sabar. Dengan melihara kambing itu kita dididik untuk bersabar. Nah, kalau memelihara kambing otomatis seluruh nabi itu makan kambing. Lu di tingkat nabi dan rasul makan kambing, kenapa lu pula mengharamkan daging kambing, kan gitu kan? Setinggi apa spiritual antum? Melampaui Nabi Muhammad, melampaui Nabi Ibrahim, kan udah nggak benar itu. Nah, itu spiritual yang melawan syariat. Ya. Jadi ilmunya tidak kamil dalam bahasanya. Kamilnya itu apa? Antara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu sebenarnya tidak berlawanan ilmunya. Itu ilmunya berlapis, bertingkat. Mirip dengan dimensi. Kalau bahasa Pak Syekh itu ilmunya kamar-kamar. Tapi bukan berlawanan. Kalau di hotel ada kamar yang harga 300.000 per hari per malam. Ada yang 500, ada yang 1.500.000, ada yang 3 juta. Nah, itulah umpamanya. Cuman kamarnya aja beda. Tapi bentuknya sama, dia tidak bertentangan. Kalau kita belajar semuanya. Nah, tapi kalau kita nggak belajar semuanya, nah ini ciri-ciri orang sesat itu Bapak Ibu. Dia suka mempertentangkan ilmu agama. Fikih dihantamkannya ke tarekat tasawuf. Ilmu kalam, ilmu tauhid asy'ariyah, ahlus sunnah wal jamaah dihantamkannya ke fikih. Ilmu hadis dibenturkannya lagi ke syariah fikih. Itu ciri-ciri orang sesat, tidak menguasai dia. Itu ilmu muncul dari Quran hadis, penelitian oleh ulama. Diteliti Quran hadis, muncullah ilmu syariah. Kenapa? Ayat-ayat hukum yang diteliti. Muncullah fikih usul fikih. Diteliti nanti ilmu batin Islam, muncullah ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Jadi ilmu itu hanya bisa muncul setelah penelitian mendalam dan sistematis. Jika tidak ada penelitian, tidak ada sistematis, ilmu tidak ada. Maka di zaman Nabi tidak ada ilmu tafsir.
Karena dia baru ada cikal bakal. Mana ada kitab tafsir zaman Nabi? Nggak ada. Kalaupun ada tafsir Ibnu Abbas, itu tidak ditulis Ibnu Abbas. Itu ditulis orang belakangan, riwayat-riwayat Ibnu Abbas ketika dia memahami Quran. Sedangkan ilmu tafsir, ilmu hadis saja nggak ada. Zaman Abu Bakar, zaman Nabi, nggak ada itu hadis sahih, hadis dhaif, nggak ada. Mereka nggak kenal yang seperti itu. Nah, kapan muncul itu? Setelah diteliti. Oh, ternyata Abu Bakar, ternyata sahabat menerima riwayat dari satu orang yang terpercaya sikoh. Berarti hadis ahad yang diriwayatkan satu orang terpercaya bisa diterima makbul. Kenapa? Satu orang melihat bulan, saking melihat bulan sudah terbit, itu berarti puasa. Silakan puasa, kata Rasulullah SAW. Baru muncullah dari situ, dipahami, diteliti. Oh, berarti laporan satu orang yang terpercaya menyebabkan hadis itu makbul, diterima. Maka hadis ahad yang sahih diterima. Kan munculnya dari situ. Setelah diteliti. Nah, begitulah semua. Jadi kalau semua ilmu agama ini dibenturkan, saling dibenturkan, itu pertanda tidak benar. Ya, tanda ilmunya salah itu. Tidak ada benturan-benturan itu. Yang ada itu adalah kamarnya aja beda. Levelnya, tingkatnya, kehalusannya, bukan benturannya. Ya. Maka di dalam ilmu spiritual yang ada itu dimensi alam nyata. Lebih halus sedikit alam malakut, lebih halus lagi jabarut, lebih halus lagi baru alam nasut. Nah, itu wilayah ma'rifat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau lagi mengatakan, ya, binasakanlah dirimu dari keinginan dirimu dengan perbuatannya. Inilah yang bahasa Nabi membahasakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Tapi oleh ulama dipahami lagi, didetailkan. Mana sifat-sifat Allah, akhlak Allah itu yang bisa kita pakai, mana yang tak boleh dipakai. Nah, sebahagian besar sifat Allah, Ar-Rahman, pengasih, penyayang, itu bisa kita pakai. Ya. Malik, Kudus, kalau jadi raja kita adil, Kudus, Maha Suci, kita terus mensucikan diri. Ya. Al-Muhaimin, ya kita berusaha untuk sehat, bisa hidup gagah, tanggung jawab, kan gitu. Nah, begitu masuk kepada kitab sifat Allah misalnya, akbar, maha besar, sombong, itu tak bisa kita pakai. Kenapa? Karena ada pembatasan oleh hadis. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Paman naza'ani minni azabtuhu. Artinya apa? Kesombongan itu adalah sarungku, ya, pakaianku, dan keagungan, kemahaagungan itu adalah sarungku. Sombong itu pakaianku, keagungan itu sarungku. Siapa yang mengambilnya dari diriku, maka akan kuazab dia, kata Allah. Jadi kita ambil itu, paksa sifat Allah itu, asma itu, maka kita diajab. Ya. Tetapi asma-asma yang lain, maka cara mempanakan diri kita itu, yaitu tadi mengikuti asma Allah tadi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Salamul Mu'min, memberikan keselamatan, memberikan keamanan. Al-Ghaffar, suka memberikan ampunan, memaafkan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya itu. Ibnu Taimiyah mengomentari bahasa Syekh Abu Qurra Jailani dengan mengatakan, hukum Allah mencakup makhluk dan perintahnya. Yang dimaksud binasa oleh Syekh Abu Qurra Jailani di atas adalah berpalinglah dari menyembah makhluk dan bersandar kepada mereka dengan cara menyembah Allah dan bertawakal kepadanya. Ya. Janganlah menyandarkan diri kepada makhluk dalam hal menarik manfaat dan menolak bahaya.
Ya. Nah, ini oleh Nawawi Banteni dalam Al-Hikam itu ada dijelaskan juga secara Al-Hikam. Dalam hal menarik manfaat dan menolak bahaya, kita tidak boleh bersandar hanya kepada makhluk. Maksudnya apa? Ketika kita dapat rezeki, kemudian kita mengatakan rezeki ini adalah hasil usahaku, nah ini kan, dan kita melupakan Allah di balik rezeki itu, maka kita tergolong kepada orang syirik, kata Syekh Nawawi Bantani. Kenapa? Karena kita fokus kepada nikmat itu. Nah, kajinya yang lebih halus begini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah atau ada beberapa kali nonton Ustadz Danu di televisi, itu kan banyak orang kerasukan yang dia tangani. Banyak orang kerasukan ketika dia beramal, amalannya bagus. Misalnya amalan 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan bagus nih. Dia beramal dengan ini. Ini ayat 1000 dinar untuk melapangkan rezeki. Rajin dia amalkan ini. Dan niatnya untuk cari rezeki terus. Ketika dia dapat rezeki, dia anggapan, ya ini karena amalku ini. Hilang Allahnya. Inilah nanti orang yang ketipu oleh ilmunya, sehingga nanti dia dirasuki jin. Kenapa? Karena hilang Allah dari dirinya gitu. Makanya ketika ditanya, Ibu pasti ada amalan Ibu? Iya ada. Karena Allahnya dia hilangkan. Ketika dia dapat rezeki, dia bersyukur rezekinya itu aja gitu. Dia pandangi rezekinya. Nah, itulah yang membuat ini halus, kaji halusnya ya. Ini yang jarang kita temui. Pemahaman seperti ini. Akhirnya dia yang nempel jin. Karena dia hilang Allahnya dari diri dia. Ketika dia dapat rezeki, dia gak ingat Allah gitu. Dia anggap ya karena amalannya ini, karena dirinya gitu. Nah, itulah menghalang dia nanti untuk susah untuk husnul khotimah. Maka orang yang punya amalan-amalan walaupun dari Quran tapi karena amalannya niatnya tidak benar, itu selalu nyangkut dia. Kadang susah meninggal. Itu pengaruhnya salah satunya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka bab ini sebenarnya menyuruh kita itu jangan bergantung kepada makhluk. Jangan kita dalam berharap rezeki ataupun apapun yang baik atau menolak mudarat, jangan kita memandang makhluknya. Makanya saya kadang-kadang gini juga ya. Ada orang belajar ilmu, gak tahu saya apa ilmu dia kebatinan, tapi merasa orang hakikat gitulah ya. Ya. Tapi pemahamannya seperti Mu'tazilah. Seperti Mu'tazilah itu apa? Ya yang menentukan diri kita, bukan Allah gitu. Tidak ada keterlibatan Allah. Itu bahaya sebenarnya. Ente mau berhasil, mau sukses, mau gagal, yang menentukan dirimu. Ini kalau tidak disambung, kalau hilang Allah ini membahayakan. Ya. Bisa bahaya. Mu'tazilah kan begitu. Apa bedanya dengan Fir'aun, dengan Qarun? Qarun, hebat sekali kamu ya. Kamu bisa kaya, kamu bisa ini, kamu bisa ini, kamu bisa ini. Oh iya, siapa dulu? Namanya gue udah kerja keras katanya. Ini yang menentukan saya. Gak ada hubungannya sama Allah. Apa bedanya? Nah, itulah Mu'tazilah. Ada nggak orang belajar hakikat begitu? Ada. Ngomong kayak gitu. Cuman harus kita pahami, kita tempatkan pada ilmunya. Kalau bahasa guru mursyid kita, ada seorang murid menguji gurunya. Habib, tangan Habib ini tangan siapa? Nah, lalu Habib itu mengatakan, ini tangan saya. Loh, enggak sirik Habib, tangan itu kan tangan Allah, Allah yang ciptakan. Kok Habib bilang tangan Habib? Oh enggak, ini tangan saya. Jadi punya saya, itu tanganmu katanya. Benar. Pertama kita klaim ini punya kita, tangan kita.
Tapi setelah klaim kita miliki, baru kita katakan, ya Allah, ini tangan ini punyamu, kau yang ciptakan. Nah, di kolbu kita harus ngomong kayak gitu, nggak boleh hilang Allahnya. Nah, tapi kalau kita hilangkan Allahnya, nggak ada di kolbu kita Allah, itulah kita jatuh syirik, kata Syekh Nawawi Bantani. Itulah nanti yang menyebabkan kegagalan kita. Karena kita tidak bermakrifat, tidak sampai ilmu kita kepada ilmu ma'rifat, di mana di balik segala sesuatu itu sebenarnya pengendalinya, penyebab terjadinya proses alam, termasuk hukum sebab akibat, itu terjadi, bisa terjadi hanya semata-mata karena Allah mengizinkan terjadi. Jadi hukum sebab akibat pun tidak bisa terjadi kalau Allah tidak izin. Ya. Bahkan yang menyebabkan, yang menciptakan hukum sebab akibat itu, ya Allah sendiri. Kok kita malah hilangkan Allahnya, kita pandang terus-menerus ke sebab akibat? Ya. Makanya dalam bahasa spiritual lainnya seperti Imam Malik dengan Imam Syafi'i, ini dicontohkan. Inilah namanya makom dan kondisi keadaan. Kul kullu ya'mal ala syakilati. Setiap orang berbuat sesuai dengan syakilahnya, kondisinya. Imam Malik di pagi hari, dia berharap maunya datanglah anggur, adalah anggur hari ini. Imam Syafi'i pagi-pagi udah keluar rumah, dia udah bekerja, kemudian dapat uang, lalu dia beli anggur. Nah, lalu datanglah Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Imam, ini anggur. Alhamdulillah, Allah datangkan anggur kepadaku, kata Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i bilang, apa kata Imam Syafi'i? Ya Imam, ini tadi saya keluar rumah, bekerja berusaha, dapat uang baru bisa saya beli anggur, katanya. Kalau nggak keluar tadi saya mungkin nggak dapat. Kan bahasa syariatnya kan begitu. Nah, Aceh sama-sama senyum mereka. Artinya apa? Apa yang kita pandang, kita peroleh dari dua dialog ini, Bapak Ibu? Artinya Imam Malik pada waktu itu dia menghilangkan kasab. Dia hanya bergantung kepada Allah. Dan tidak ada sebab. Anggur datang. Sebab kalau Allah mau memberi, dia tidak memerlukan sebab akibat. Nah, kalau bahasa guru kita, salah satu mursyid kita, sebenarnya Allah itu kalau mau dia melakukan sesuatu tidak perlu sebab. Tidak perlu hukum asbab, sebab akibat. Tidak perlu sama Tuhan itu. Cuman akal kita yang sering mencari apa sebabnya, apa sebabnya, ya apa sebabnya. Kalau Allah mau memberi, yarzuqu may yasha. Ya, dia memberi rezeki kepada apa saja, siapa saja yang dikehendaki. Enggak perlu sebab. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, kita bisa uji. Anak kita sekolahkan di sekolah yang sama, kalau dia kembar, di tempat yang sama, guru yang sama, universitas yang sama, pasti nanti hasilnya beda. Walaupun kita jalani sebabnya sebab yang sama. Paham? Kenapa? Karena perjalanan kehidupan, takdir kehidupan itu tidak sama. Itulah rahasia. Maka kalau kita hanya berpandangan kepada sebab, tidak ada tawakal, disitulah nanti kita kena kepada mengingkari qada dan qadar takdir. Itulah Mu'tazilah, itulah akidah yang sesat, yang tidak sampai kepada ma'rifatullah. Ya. Bisa dipahami? Nah, kita hanya disuruh menjalani sebab, mentaati, tapi hasilnya itu tetap nanti Allah yang tentuin. Ya. Tetap kesimpulannya kepada Allah. Kita tidak bisa menyimpulkan. Kita hanya, maka untuk menghindari terjadinya hawa nafsu, maka kita selalu bertawakal. Maka tawakal itu sebenarnya itu berada di awal perbuatan, tidak di akhir. Tidak hanya di akhir. Kalau di akhir sudah selesai, cuma mau tawakal lagi. Fa iza azamta, kalau bahasa Tuhan kan begitu. Apabila kamu sudah teguh hati, menetapkan ketetapan, fatawakal ala Allah. Tawakal. Artinya apa? Sebelum kita berperang, kita sudah tawakal ke Allah. Sebelum kita berbuat, sudah tawakal. Bukan setelah berbuat, selesai berbuat, tawakal. Ya sudah selesai kok tawakal.
Tawakal itu kan kita menyerahkan diri. Maka di dalam ilmu tasawuf spiritual, tawakal itu kita menyerahkan diri. Ya. Menyerahkan diri sejak kapan? Sejak di awal perbuatan. Inilah dalam bahasa hadis Nabi. Kalau yang saya baca doa tadi itu kan itu doa dari Nabi. Ya Hayyu ya Qayyum aghithni aslih sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ini doa diajarkan Nabi kepada anak tercintanya Fatimah. Hai Fatimah, ini baca doa ini terus menerus. Apa itu ya? Ini. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha hidup, Maha berdiri sendiri. Aghithni, tolong aku bantu. Maksudnya apa? Tolong aku bantu aku. Wala takilni. Cara Allah membantu kita adalah jangan kau serahkan, tawakalkan aku kepada diriku. Ila nafsi. Toropatain walau sesaat. Artinya dalam setiap saat itu kita bertawakal ke Allah. Itu kebalikan hadis itu kan doa itu. Nah kalau kita bertawakal kepada Allah, barulah nanti kita dibantu Allah, diselesaikan Allah seluruh urusannya dengan baik. Tapi kalau kita tidak bertawakal ke Allah, berbuat keinginan hawa nafsu kita, maka kita menjadi orang yang tidak diperhatikan oleh Allah. Itulah bahasa Allah dalam ayat lain. Azkurukum kan, fazkuruni, ingatlah aku, kau keingat. Jika engkau tidak ingat, maka Allah tidak mengingat kita. Kalau kita tidak ingat Allah, maka Allah tidak ingat. Allah tidak peduli. Kalau kita tidak peduli sama Allah, Allah tidak peduli. Maka dibiarkanlah kita dalam kesesatan. Tapi kalau kita selalu tawakal, berserah diri ke Allah, kita ingat Allah, berarti Allah pun akan menuntun, membantu kita menyelesaikan masalah-masalah. Inilah pentingnya sebenarnya berspiritual itu, memahami, berbuat dengan kolbu, memahami ayat-ayat hadis-hadis itu dengan ilmunya juga ya. Jadi ketika ayat hadis itu berbicara tentang tawakal, kita pahami juga dengan ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu juga termasuk ilmu yang sangat-sangat memperhatikan ilmu tawakal ini ya. Ilmu tawakal ini hampir disamakan atau disejajarkan dengan ilmu fana. Fana itu binasa. Ya kalau kita sudah mewakilkan, tawakal itu kan berasal dari wakala, wakil. Nah kalau kita di rumah, anak kita menerima rapor, kemudian kita suruh istri kita yang datang mewakili. Begitu kita wakilkan urusan itu kepada istri, maka kita fana, kita hilang, gak ada lagi. Itulah perumpamaannya. Jadi yang melakukan pekerjaan itu istri kita. Begitu kita tawakal kepada Allah, maka semakin halus rasa kita, nanti kita bisa merasakan yang mengendalikan diri kita itu Allah, bukan kita. Bukan mau kita lagi, bukan hawa nafsu kita. Nah, maka ilmu ini termasuk ilmu yang paling penting dalam spiritual. Bahasan tawakal ini. Karena dia mendekati fana. Adapun cara membinasakan diri dari hawa nafsu dengan perintah dan dari keinginan dengan perbuatan adalah dengan menjadikan perbuatannya sesuai dengan syariat. Nah, jadi hawa nafsu itu dia akan tunduk kalau kita mengikuti syariat tadi. Itulah jalan awal, ya. Maka nanti kalau kita rajin ke masjid, lama-lama hawa nafsu kita terbiasa dengan ke masjid. Ingatlah itu ya, ngikut. Rajin kita tiap habis subuh baca Quran 1 juz atau setengah juz. Tiap hari habis subuh. Lama-lama dia jadi ringan dia. Jadi kebiasaan. Tunduklah hawa nafsu itu. Tapi kalau di awal-awal susah, Pak. Ya, susah Bapak Ibu. Tapi kalau sudah dia ngikutin syariat terus, dibiasakan kita mengikuti syariat, lama-lama tunduk dia. Hawa nafsu itu. Jadi menundukkan hawa nafsu itu dengan mengikuti syariat. Karena hawa nafsu itu sifatnya melawan. Gak mau dia diatur oleh Allah. Ya. Sama dengan sifat iblisiah. Dia tidak mau disuruh sujud. Tidak mau disuruh Allah.
Maka tawakal ini tangga ketaatan yang lebih tinggi, ya, untuk mencapai tangga ketaatan yang lebih sempurna. Nah, kemudian dijelaskan lagi di sini, ya. Jadi kita melakukannya itu dengan perintah syara sesuai perintah Allah, bukan karena keinginan hawa nafsu dan menjadikan keinginan diri kita pada ciptaannya juga mengikuti perbuatan Allah. Ya, sesuai dengan perintah Allah, mengikuti perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah itu? Salah satu perbuatan Allah adalah pengasih penyayang. Ya, maka kita harus memiliki sifat itu. Sifat pengasih penyayang ini tidak dimiliki iblis dan pasukannya setan. Nah, cuma kemarin mungkin sudah saya jelaskan juga, ada juga nanti orang yang salah pahamnya. Dia anggap Allah itu karena iblis tidak punya sifat pengasih penyayang, maka dia anggap kalau sifat kejam, sifat menyiksa itu sifat iblis, tidak sifat Allah. Itu salah juga. Itulah tadi ma'rifatnya tak sempurna. Sebenarnya yang mengajab itu juga Allah. Cuma secara adab mengajab itu Allah itu karena ada asbabnya. Asbabnya apa? Karena kita durhaka. Kalau kita nggak durhaka nggak diajab sama Allah. Gitu. Ya. Cuma ada orang mengatakan ketika kita berbuat dosa, yang mengajabnya itu perbuatan kita, bukan Allah. Nah, ini juga nggak ma'rifatnya nggak sempurna. Itu mirip dengan lampu merah. Lampu merah kan berhenti. Tiba-tiba kita lewati lampu merah, diprit sama polisi. Nah, pertanyaannya, yang membuat kita ditangkap, ditilang, perbuatan kita atau polisinya? Hah? Yang membuat kita ditilang polisinya atau perbuatannya? Nah, kalau pemahaman kita tidak kamil, bisa saja kita sebut yang membuat kita ditilang perbuatan kita. Buktinya kalau nggak ada polisi, siapa yang mentilang? Kok Bapak Ibu bilang tadi perbuatan? Itu lampu merah banyak yang langgar, nggak ada polisi, siapa yang mentilang? Kalau gitu yang mentilang siapa? Makanya ilmunya harus kamil. Pelaksana hukuman itu, pelaksana asbab itu ada, bukan perbuatan itu. Polisinya. Jadi kalau kita fokus kepada perbuatannya pun tidak kamil pemahamannya. Ya. Maka kalau kita fokus kepada asbab, tak ada pelaku asbab, tak ada Allahnya, tidak kamil juga. Tidak ma'rifat namanya. Itulah namanya kamil itu. Kamil itu dia semua dilihat. Sisi syariatnya. Jadi siapa yang membuat kita terhukum? Yang membuat kita dihukum adalah, yang menghukum kita adalah penegak hukum, polisi. Kenapa? Ya karena kita melanggar hukum. Kan sempurna dia. Karena kita nabrak lampu merah. Jadi pelakunya itu, penegak hukumnya tidak bersalah kan? Ya Allah tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena kita ada asbabnya kita untuk dihukum. Apa? Durhaka. Tapi bisa nggak orang durhaka tidak dihukum Allah? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yuridu may yasha, yaf'alu may yasha. Dia berbuat sekehendaknya. Terserah kalau mau Allah maafkan. Makanya ada orang yang amalnya kecil sekali, kena amalnya kecil, habis lebur semua kejahatannya. Masuk surga dia gara-gara kecil aja. Itu kerahmat Allah kan. Seperti orang yang misalnya ketika dia lewat di depan sahabat, lalu Nabi mengatakan, ini penduduk surga ini. Tiba-tiba Ibnu Umar kaget dia kan. Dia selidiki, dia bertamu 3 hari 3 malam. Apa amalan kawan ini? Ditengoknya nggak ada amalannya. Tahajudnya nggak ada, biasa aja. Baca Qurannya biasa aja. Lalu di hari ketiga dia mau pulang tanya, sebenarnya kamu apa amalan khususmu? Kok kata Nabi kamu penduduk surga?
Nabi sudah menjamin dia penduduk surga. Apa amalanmu? Nggak ada, biasa aja katanya. Ya kalau biasa aja, kenapa yang lain nggak dijamin masuk surga? Pasti ada. Nah, dicarinya sebabnya. Oh, kalau ditelitinya diri ya, baru dia lihat. Oh, kalau setiap malam sebelum tidur, aku selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, siapapun yang berbuat salah kepadaku hari ini, ya, semuanya aku maafkan. Dan aku mohon ampun kepadamu. Amalannya cuma itu. Memaafkan seluruh orang yang berdosa, bersalah kepada dirinya hari ini. Nah, amalan memaafkan, mengampuni ini sama dengan mengampuni. Amalan inilah yang membuat dia dosanya seluruhnya diampuni Allah. Tahajudnya nggak hebat-hebat banget, biasa, kadang tinggal juga mungkin kan. Tapi ini amalannya. Nah, inilah kalau kita kaji tentang tawakal ini. Ya. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan begini, untuk itu dalam situasi seperti ini diri tidak boleh, ya, diri harus dibatasi dengan cara tak boleh memiliki keinginan yang tidak diperintahkan. Jika tidak demikian, maka ketika ia diperintahkan untuk menginginkan sesuatu yang telah ditakdirkan, hendaknya dia menginginkan sesuatu yang diperintahkan oleh keinginannya, baik keinginan tersebut sesuai dengan takdir maupun tidak. Banyak salik yang kadang melakukan kesalahan dalam masalah ini. Nah, ini disebut banyak salik yang melakukan kesalahan dalam masalah ini. Kebanyakan siddiqin dari mereka tidak mengetahui keinginan syariat dalam masalah tertentu. Dan karena tidak memiliki keinginan jiwa, mereka pun meninggalkan keinginan mereka pada sesuatu yang tidak ditakdirkan. Artinya apa? Kadang-kadang ada perbuatan itu gak jelas hukumnya. Mungkin halalnya dia, cuman tak ada perintah, ditinggalkannya aja. Karena takut dia melakukan itu disebabkan karena keinginan dirinya, bukan karena perintah Allah. Di dalam ilmu Ma'rifat, Al-Hikam Ibnu Athaillah mengatakan gini. Ketika kita menjalani spiritual ini, menjalani tasawuf tarekat, kita jangan menggebu-gebu untuk ma'rifatullah. Tapi bersemangat aja, jalani aja. Ya. Kenapa? Kalau kita menggebu-gebu nanti, itu muncul keinginan hawa nafsu. Yang gebu-gebu itu sifatnya hawa nafsu. Itu diibaratkan oleh Al-Hikam Ibnu Athaillah itu seperti kita gini. Ini percontohannya di alam manusia. Kita masuk ke kantor gubernur. Kita nunggu di ruang tunggu. Ya, nunggu di ruang tunggu. Maka adabnya bagaimana? Adabnya tunggu saja sampai kita dipanggil. Tunggu saja sampai kita diperintah. Kalau sudah ada panggilan masuk, panggilan perintah, masuklah. Bila perlu, suka dipaksa kita masuk, baru masuk. Kenapa? Kalau kita masuk nyelonong boy, itu keinginan kita. Belum giliran kita. Ajudan pun marah nanti, gubernur pun marah. Loh, kamu gak masuk katanya. Siapa nyuruh? Kita bisa dimarah. Jadi dalam ilmu ma'rifat ini pun kita selalu menanggalkan keinginan. Tidak dipaksa-paksa gitu. Nah, itu model Al-Hikam begitu. Jadi jangan sampai keinginan hawa nafsu kita itu bercampur dengan keinginan Allah, kemauan Allah. Tapi kalau kita dipanggil, coba panggil dulu si Fulan, kata gubernur. Itu kan sudah seperti diundang namanya. Orang yang diundang beda nggak perlakuannya dengan orang yang diperintah? Ya, beda nggak perlakuannya? Orang yang dipanggil gubernur, diundang gubernur, beda nggak dengan orang yang mendatangi gubernur perlakuannya? Beda. Orang yang datang menyupai gubernur dengan keinginannya, dia nunggu ngantri lama. Tapi kalau orang yang diundang, dia disiapin waktunya, diservis. Itulah ilmu ma'rifat itu. Makanya tidak banyak orang yang bisa sampai ke sana.
Nah, itulah makanya makrifat itu bahasa Al-Ghazali rahmat Allah yang paling besar. Ya. Kita tidak bisa masuk ke situ kecuali diundang. Itu mirip juga ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika naik langit pertama, langit kedua, apakah dia sudah mendapat izin? Sudah. Dia dipanggil, diundang. Langsung naik. Setelah Sidratul Muntaha, langsung wilayah lahud, wilayah ketinggian, alam ketuhanan. Jibril aja karena tidak diundang, tidak boleh naik. Tapi kalau dia diizinkan Allah diundang, dia pasti bisa ngikut Nabi. Tapi dia tidak diizinkan, tidak diundang. Itulah alam ma'rifat, perumpamaannya. Maka di dalam ilmu spiritual pun, dalam ilmu ma'rifat yang kamil pun, ulama-ulama besar kita mengatakan seperti itu. Jadi dalam ilmu ma'rifat ini pun kita beramal saja, beramal. Untuk apa kita beramal ya? Kalau bahasa sederhananya, untuk menyenangkan Allah. Untuk membuat Allah ridho. Ya. Itu buat Allah ridho. Supaya dia senang, dia ridho. Nah setelah dia senang ridho, kita dapat, baru kita dipanggil untuk ma'rifat. Baru kita ditunjukkan rahasianya. Nah, rahasia nurjat, rahasia sifat, dan seterusnya. Cuma memang di dalam ilmu tarekat, ilmu ini sangat susah didapat kalau kita tidak bertarekat. Kenapa susah didapat tak bertarekat? Karena tidak ada yang menghubungkan kita, orang dekat, dengan gubernur untuk jumpa gubernur. Kalau kita punya mursyid, ada gurunya, ada penghubungnya, ada wasilahnya, ada fasilitasnya. Disitulah pengalaman itu susahnya untuk menjelaskan, susahnya kita untuk memahami, susahnya untuk sampai kepada makrifat kalau kita tidak bertarekat, tidak bermursyid. Tapi itu terbukti dalam pengalaman. Kita butuh waktu yang banyak, butuh ekstra yang kerja yang lebih keras lagi kan, kalau nggak ada penghubungnya. Ya. Tapi kalau kita ada penghubungnya orang yang dekat dengan gubernur, lebih gampang jumpa gubernur. Ada penghubungnya dengan wali Allah yang dekat dengan Allah, ya, para mursyid-mursyid yang kamil, maka lebih mudah kita, lebih cepat kita untuk sampai ke sana. Itu kelebihannya bertarekat itu, dan itu bisa kita buktikan kalau kita sudah menjalaninya. Tapi kalau kita tidak menjalaninya, ya namanya kita tidak jalani. Macam mana kita membuktikan sesuatu yang tak kita jalani? Susah juga kan? Nah, macam mana kita mau membuktikan dokter itu ahli bedah, dokter spesialis bedah, tapi nggak pernah dia membedah? Macam mana kita membuktikan dia ahli bedah? Dari ijazahnya saja kan belum cukup. Entah salah-salah pula, entah banyak yang mati pula dibuatnya kan? Salah bedah dia kan? Tapi kalau banyak yang berhasil dijalaninya, banyak yang sukses berhasil, baru orang bilang itu benar-benar ahli bedah. Tapi kalau banyak yang mati, dari 100 orang ditangani, 80 orang mati, 20 selamat, itu dokter bedah abal-abal. Kata orang juga kan. Makanya ya harus dibuktikan gitu. Ilmu itu harus dibuktikan, apalagi ilmu tarekat itu. Harus dijalani, dibuktikan. Itu dari awal sudah saya sampaikan. Baik, sekira itu aja penjelasan dalam bab ini. Tawakal dan menghilangkan keinginan diri dan hawa nafsu dengan cara menapaki menjalani syariat Islam. Silakan kalau ada bertanya, mungkin masih ada sedikit waktunya lagi.